Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Zulaikho, moderator dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pasar dan Kemakmuran. Tugas ini kami buat berdasarkan tugas mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Gita Nurrosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurrosida. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar dan fungsi pasar. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut kajian Pilsau adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar adalah salah satu dan berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa pengertian pasar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton. William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Yang kedua, yaitu menurut Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Yang terakhir ada dari Henry Ma'aruf. Kata Henry Ma'aruf, pasar mempunyai 3 pengertian, antara lain yang pertama yaitu pasar dalam arti tempat. Pasar dalam arti tempat merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli. Yang kedua, pasar dalam arti penawaran serta permintaan. Pasar dalam arti penawaran serta permintaan merupakan pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli. Yang terakhir ada pasar dalam arti sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Lebih merujuk pada 2 hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang. Selanjutnya ada fungsi pasar. Menurut M. Darwis, pasar yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di antaranya yang pertama, ada dari segi ekonomi, merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand atau supply. Yang kedua, ada segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Yang ketiga, ada dari segi arsitektur, menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Ya, dari ketiga segi atau bidang
yang disebutkan di atas dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual beli yang diwujudkan dalam suatu bangunan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Vivin Fitri Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Fitri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar dan sistem pasar. 1. Jenis-jenis pasar menurut kegiatannya. Jenis pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata. 1. Pasar nyata. Pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak atau pasar tidak nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagang saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valutan asing, dan pasar saham. 2. Jenis-jenis pasar menurut transaksi. Jenis pasar ini dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifat modernnya di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. 3. Jenis pasar menurut jenis barang. Terdapat beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan lain sebagainya. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang menjual belikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. Contohnya tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Pengertian sistem pasar. Sistem pasar adalah jaringan yang terdiri dari pembeli, penjual, dan pelaku lainnya yang memperdagangkan produk atau layanan. Cara kerja sistem pasar. Dalam sistem pasar, keputusan terkait produksi, distribusi, dan harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pasar. Peran pemerintah dalam sistem pasar adalah memberikan aturan hukum dan memastikan persaingan yang sehat. Ciri-ciri sistem pasar. 1. Transaksi ekonomi dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta. 2. Modal usaha berperan penting. 3. Tidak ada intervensi dari pemerintah. 4. Usaha dibangun untuk mendapatkan laba. 5. Setiap individu bebas memilih membeli barang apa saja. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Devanda Trio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Trio Saputra. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah pengertian dan indikator kemakmuran. Pengertian kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, baik secara ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Hal ini meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan. Ada juga para ahli yang menjelaskan tentang teori mereka. Yang pertama, yaitu John Stuart Mill. Menurut Mill, kemakmuran adalah kondisi di mana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat. Ia juga menekankan kepentingan distribusi yang adil.
Yang kedua, Amartya Sen. Amartya Sen mendefinisikan kemakmuran sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai well-being atau kesejahteraan. Menurutnya, kemakmuran tidak hanya tentang pendapatan, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk memilih hidup yang diinginkan. Yang terakhir, Alfred Marshall. Marshall melihat kemakmuran sebagai aspek dari kesejahteraan ekonomi yang mencakup konsumsi, produksi, distribusi barang, serta jasa yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, untuk indikator kemakmuran. Yang pertama, pendapatan per kapita, yaitu seberapa besar rata-rata pendapatan setiap individu. Yang kedua, indeks pembangunan manusia atau IPM, mengukur kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup. Yang terakhir, distribusi pendapatan, adanya kesetaraan dalam pembagian pendapatan di masyarakat. Tantangan kemakmuran. Tantangan kemakmuran ada 3, yaitu 1. Ketidaksetaraan. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dapat menghambat pertumbuhan dan potensi kemakmuran suatu masyarakat. Yang kedua, korupsi dan ketidakstabilan politik bisa menghambat pertumbuhan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, tantangan lingkungan dapat mengancam kemakmuran jangka panjang. Demikianlah presentasi pasar dan kemakmuran. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari presentasi ini. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.